Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan ngebahas lagi tentang aplikasi Rupiah Cepat ataupun Rucep teman-teman ya. Karena di sini saya mempunyai aplikasi Rucep ini sudah tidak dibayar kira-kira 1 tahun lebih teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran tentang resikonya, kalian simak terus video ini sampai selesai ya, agar kalian tidak gagal paham. Misalkan kalian punya tagihan di aplikasi Rucep ataupun Rupiah Cepat, ataupun teman-teman sudah telat ataupun masih belum telat, kalian tonton terus video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi pengalaman ya tentang resiko gagal ataupun galbay di aplikasi Rupiah Cepat. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Di sini saya perlu ingatkan buat teman-teman ya, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar ya. Di sini saya cuman berbagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi Rupiah Cepat ataupun Rucep ya. Jadi di sini saya tidak menyarankan kalian gagal bayar, tidak ya. Tapi di sini saya mempunyai aplikasi yang belum dibayar, seperti itu. Intinya saya nggak ngajak-ngajak seperti itu teman-teman ya. Cuman berbagi pengalaman ya, apakah aplikasi Rucep atau Rupiah Cepat ini sebar data kalau kita telat bayar ataupun gagal bayar, apakah ada di lapangan misalkan kalian telat ataupun galbay di aplikasi Rupiah Cepat ini ataupun Rucep ya. Oke, langsung saja kita buka ya. Oh iya teman-teman ya, untuk aplikasi Rucep ini yang masih belum tahu, yang pada komentar ya, Bang, aplikasi Rucep ini apakah ilegal atau legal? Jadi jawabannya resmi OJK atau legal teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat pinjaman di sini teman-teman ya. Nah, ini updatean terbaru dari aplikasi Rucep ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Untuk aplikasi ini selalu saya update teman-teman ya, mulai dari telat sekitar 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang ini selalu saya update terus ya. Jadi resikonya seperti apa, jadi selalu saya update lah, seperti itu ya. Oke, nah di bagian sini teman-teman ya, jumlah tagihan itu 4.100.000. Jadi total keseluruhan kan ini ada 3 cicilan. Totalnya itu 4.100.000 ya. Nah, di bagian cicilan yang pertama ini teman-teman 1.600.000 terlambat 422 hari. Artinya sudah 1 tahun lebih nggak dibayar ya. Bahkan sudah hampir 1,5 tahun nggak dibayar. Kemudian untuk cicilan yang kedua itu 1.400.000 sekian terlambat 392 hari. Dan yang ketiga 1 juta keterlambatan 362 hari ya. Jadi sudah lewat 1 tahun semua teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan, Bang, apakah aplikasi Rucep kalau kita telat bayar ataupun gagal bayar, apakah sebar data ataupun menghubungi di luar kondar? Oke, sesuai pengalaman, sebenarnya untuk aplikasi Rucep ini nggak ada yang namanya sebar data. Cuman teman-teman misalkan kalian telat bayar, pastinya teman-teman dapat informasi, mungkin kalian ikut grup gagal bayar kayak di Facebook ataupun di media sosial yang lain, ikut grup kayak gitu, biasanya ada sih informasi yang nggak jelas ya, informasi yang saya disebar data sebar. Nah, biasanya kalau kalian ikut grup seperti itu, biasanya ada dari pihak aplikasi tersebut ikut masuk grup, akhirnya bikin kayak ya saya disebar kayak gitu, akhirnya yang lain ketakutan. Kalau untuk pengalaman pribadi saya, sebenarnya untuk sebar data nggak ada sih, sampai sekarang nggak ada ya. Bahkan sampai 1,5 tahun ini nggak dibayar, ini nggak ada yang namanya sebar data teman-teman ya. Sampai sekarang, sampai detik ini nggak ada sebar data. Jadi aman. Nah, misalkan teman-teman telat bayar, biasanya memang ada sih kayak WA, kalau Anda nggak bayar hari ini atau besok tidak ada pelunasan, data Anda kami sebar. Biasanya ada dari pihak penagih seperti itu ada, tapi tidak bakalan disebar beneran. Itu cuma nakut-nakuti aja, gertak-gertak kalian. Jadi kalian misalkan telat bayar, nggak usah takut misalkan dapat WA kayak gitu.
ya. Karena banyak teman-teman yang telat kemudian dapat WA, kalau nggak bayar hari ini data Anda kami perluas ataupun penagihan saya perluas, atau data Anda kami sebar, misalkan seperti itu. Karena ada sih sebagian dari teman-teman yang dapat WA kayak gitu, tapi tenang, itu nggak bakalan terjadi ya, karena itu hanya modus atau cara-cara penagihan dari aplikasi tersebut. Kalian nggak usah panik, nggak bakalan disebar untuk datanya ya. Jadi cuman gertak-gertak aja, intinya seperti itu ya. Kayak apapun WA-nya ya, itu hanya nakut-nakuti. Kemudian untuk Kondar ya, ataupun di luar Kondar, Bang, apakah aplikasi Rucep ataupun Rupiah Cepat ini kalau kita telat bayar menghubungi kontak-kontak kita? Ya bisa saja, karena pinjol itu sudah punya data kalian seperti itu. Tapi nggak bakalan sih. Makanya buat teman-teman, kalau kalian telat bayar, kalian harus kuat mental ya. Jangan sampai kalian terbawa oleh wah gimana kalau Kondar saya dihubungi atau di luar Kondar. Jangan kepikiran seperti itu. Intinya kalian gak usah takut ada tagihan, masih belum ada dana, gak usah takut ada WA, memang seperti itu resikonya. Kalau kalian mampu balas ada WA, kalau enggak janganlah ya. Kalau ada telepon, kalau kalian mampu angkat aja. Kalau kalian panik dan takut nggak usah, gitu aja sih. Kalau masalah menghubungi di luar Kondar, biasanya kalau pinjol, kalaupun ada yang mungkin, kalau ada nggak bakalan ke seluruh kontak, mungkin 1 orang atau 2 orang, itu wajar loh teman-teman ya. Karena pinjaman online memang kebanyakan seperti itu. Kalau telat bayar ya, kalaupun ada mungkin 1 orang atau 2 orang, nggak lebih sih kalaupun ada itu, tapi jarang loh teman-teman. Teman-teman kan kepikiran takutnya kontak-kontak kalian akan dihubungi semuanya. Nggak bakalan datang. Itu cuman pemikiran kalian saja yang takut gitu loh. Jadi untuk aplikasi ini aman, kalaupun ada mungkin 1 orang atau 2 orang. Seperti itu ya untuk resiko galbay ataupun gagal bayar di aplikasi Rupiah Cepat ataupun Rucep teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk DC lapangan. Nah, ini teman-teman ya. Yang paling seru DC, karena banyak teman-teman yang gagal bayar itu ketakutan sama DC saja. Kalau masalah DC untuk Rucep, Rupiah Cepat di 2024 ini masih belum ada sih ya. Bahkan di 2023 nggak ada. Meskipun di 2024 ini belum ada. Saya pun nggak ada informasi kalau aplikasi ini ada DC lapangannya. Jadi teman-teman gak usah takut, Bang gimana daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur? Nggak ada, aman. Meskipun daerah Jabodetabek nggak ada untuk Rucep ya. Misalkan ada informasi, saya infokan buat teman-teman seperti itu ya. Jadi saya masih belum dapat informasi. Ini saja aplikasi ini sejauh ini masih belum ada DC. Tapi kalau dapat WA dari pihak penagih waktu telat 2 minggu bahkan sampai 1 bulan, memang sempat dapat WA DC mau datang, bahkan surat dari pihak Rucep sering dapat. Tapi ya cuma dapat aja ya, nggak ada yang datang gitu loh. Kalau saya pribadi ada WA kayak gitu, saya telepon aja, ngapain pusing. Silakan Pak, saya tunggu hari apa, jam berapa Bapak mau datang ke rumah, tapi saya masih belum ada dana Pak. Kalau Bapak mau datang sekarang saya tunggu, kayak gitu ya. Ternyata nggak ada sampai sekarang. Bahkan sering saya telepon-telepon DC pinjol yang biasanya nakut-nakuti kayak gitu. Kalian bisa cek di video-video saya itu. Bahkan sering DC pinjol legal yang neror dengan cara tim kami mau jemput dana setiap hari. Bahkan sering saya telepon. Kalian bisa cek di video-video saya. Karena apa? Karena saya nggak pernah takut loh teman-teman. Ngapain takut? Nggak ada risikonya. Nggak ada dana ya sudah diam. Ada dana bayar, nggak ada ya lanjut. Gitu loh. Cuman WA itu cuma nakut-nakuti aja sih. Makanya kalian harus kuat mental. Itu aja sih saran saya. Jadi pada intinya untuk aplikasi Rucep ini aman-aman saja. Untuk resikonya sudah saya jelaskan dari awal. Seperti itu teman-teman ya. Untuk DC-nya aman, tidak ada ya sejauh ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.